Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini mata kuliah ilmu pendidikan masih kita langsungkan secara online ya. Saya akan membahas tentang pengertian, tujuan dan ruang lingkup pendidikan. Oke, kalau pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang gambaran umum mata kuliah dan materi-materi yang akan kita bahas selama satu semester. Kali ini saya akan membahas materi yang spesifik, yaitu tentang pengertian, tujuan dan ruang lingkup pendidikan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu pendidikan, maka jelas kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang sistem pendidikan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang model-model sistem pendidikan yang ada di Indonesia atau di dunia mungkin, dan juga dasar-dasar filosofis yang mendasari sebuah sistem pendidikan, maka kiranya perlu kita mengetahui pengertian-pengertian dasarnya dan juga tujuan serta ruang lingkup pendidikan secara umum gitu ya. Baik, kalau kita bicara tentang pengertian pendidikan, di sini ada dua pengertian ya. Yang pertama arti secara luas dan juga arti secara sempit. Kalau pendidikan diartikan secara luas itu adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Ada dua kategori, yaitu tempat dan waktu. Kalau tempatnya itu di segala lingkungan dan waktunya bisa dilakukan sepanjang hidup gitu ya. Oke, maksudnya adalah kalau secara luas ini kita tidak bisa mengatakan secara spesifik kalau yang dikatakan pendidikan itu merujuk pada sekolah gitu ya, universitas dan lain sebagainya. Tetapi kalau secara luas pendidikan itu dimanapun kita berada, kapanpun itu, selagi kita merasakan ada pengalaman pembelajaran, maka itu juga bisa disebut sebagai pendidikan. Misalnya seperti ini, ketika saya ada di rumah lalu orang tua saya menegur saya karena saya berjalan di depan orang tua tidak dengan sedikit membungkuk mungkin atau mengatakan permisi, itu juga suatu proses pendidikan ya, karena saya diberikan sebuah pengalaman belajar, yaitu belajar tentang unggah-ungguh, belajar tentang etika, bagaimana kita ketika berjalan di depan orang tua dalam konteks budaya Jawa gitu ya. Jadi hal yang sesepele itu pun juga bisa dikatakan sebagai pendidikan kalau kita merujuk pada pengertian yang pertama ini atau arti yang luas ini. Terus misalnya cara kita makan gitu ya, apakah di keluarga kita dianjurkan untuk pakai tangan atau kakinya diangkat di atas kursi, atau bahkan ada yang mungkin melarang tidak boleh kalau makan kakinya diangkat di atas kursi gitu ya. Itu juga pengalaman belajar gitu ya, nilai-nilai yang diberikan kepada kita, ada pembelajaran yang diberikan kepada kita, atau ketika kita ada di masyarakat gitu ya, bagaimana norma-norma yang harus kita ikuti gitu ya. Ketika kita ditegur orang untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu juga proses pendidikan karena ada pengalaman belajar, dan waktunya bisa di kapanpun gitu ya. Tidak kalau sekolah kan ada jamnya gitu ya, dari jam 7 pagi mungkin sampai siang jam 1 jam 2, tapi kalau secara luas pendidikan bisa kapanpun ya, kapanpun, mau siang malam pagi gitu ya, itu bisa dilakukan yang namanya pendidikan. Kalau secara luas makna pendidikan seperti itu, berlangsung dalam segala lingkungan dan dilakukan sepanjang hidup. Nah, kalau kita merujuk pada yang benar yang mana Pak? Apakah misalnya ya, makan itu kakinya boleh nggak diangkat atau kakinya tidak boleh diangkat? Itu kembali lagi kepada lingkungannya gitu ya, kembali lagi kepada di mana tempat kita belajar, budayanya ya. Kalau mungkin dalam budaya yang nilai-nilai religiusitasnya tinggi, mengacu pada norma-norma Islam, mungkin mengajarkan tidak apa-apa. Saya pernah mendengar diajarkan dulu nggak apa-apa, Nabi Muhammad pun ketika makan sangat menikmati, bahkan
sampai kakinya pun ditekuk ya, artinya dibuat tumpuan tangannya gitu ya. Tapi dalam konteks Indonesia masa kini yang merujuk pada nilai-nilai barat, yang namanya makan sopan itu pakai sendok, pakai garpu, kaki tidak boleh diangkat, bahkan tidak boleh berkecap gitu ya. Atau dalam konteks agama Islam tidak boleh makanan ditiup kalau panas gitu ya. Tidak boleh disunahkan untuk tidak meniup makanan yang masih panas atau minuman yang masih panas. Tapi dalam konteks yang lain ya kalau panas ya ditiup ya. Itu kembali lagi kepada di mana kita belajar, lingkungan yang seperti apa kita belajar ya, yang kita ikuti itu ya. Jadi tidak bisa mengatakan mana yang baik, yang mana yang tidak baik gitu ya. Tergantung lagi lingkungan di mana kita belajar. Kalau itu tadi arti secara luas, maka kita sekarang bicara tentang pendidikan dalam artian yang sempit ya. Kalau dalam artian sempit jelas, yaitu pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Jelas ya, kalau secara sempit pendidikan itu ya sekolah itu ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Itu arti sempit dari pendidikan ya. Artinya ada lembaga yang memang secara khusus menangani tentang pendidikan. Kalau begitu konsekuensinya tidak bisa dilakukan di segala lingkungan dan kapanpun gitu ya. Artinya dia terikat oleh waktu gitu ya. Tidak mungkin kalau kita kuliah misalnya dini hari gitu, atau anak sekolah malam-malam itu sekolah gitu ya. Tengah malam ya nggak bisa, itu dibatasi. Itu secara sempit seperti itu. Artinya kembali lagi lembaga pendidikan yang menentukan di mana dan kapan. Artinya menjadi sangat sempit sekali ya. Memang arti sempit dari pendidikan, konteksnya menjadi sempit, tempat dan waktunya dibatasi. Tapi kalau kita tadi mengacu pada arti pendidikan secara luas, maka tempat dan waktunya tidak dibatasi, dimanapun dan kapanpun gitu ya, sepanjang hidup, sepanjang hayat gitu ya, kalau secara luas. Tapi kalau arti sempitnya pendidikan itu ya misalnya waktu belajarnya kapan, terus apakah mungkin yang sudah berusia di atas 15 tahun masih SD atau masih SMP ya, itu kan nggak mungkin ya. Atau yang masih berusia 5 atau sampai 10 tahun tiba-tiba sudah di perguruan tinggi ya, kayaknya tidak mungkin gitu ya. Artinya ada batasan-batasan yang memang harus diikuti gitu ya. Tidak bisa seenaknya sendiri kalau pendidikan artis sempitnya seperti itu, karena yang menentukan adalah lembaga pendidikan formal gitu ya. Oke, jadi ada dua ya, arti secara luas dan juga arti secara sempit. Mana yang benar Pak? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Sorry, tidak ada yang salah. Keduanya ini benar dalam konteks tertentu ya. Kalau kita mau memahaminya secara luas ya memang seperti itu. Kalau kita ingin memahami pendidikan secara sempit, yaitu sekolah itu ya. Pendidikan yang diselenggarakan secara formal, ada lembaganya. Tetapi kalau arti secara luas tidak perlu ada lembaganya, tidak perlu ada lembaga formal gitu ya. Bisa di keluarga, bisa di masyarakat, bisa di organisasi, atau bisa di perkumpulan, mungkin Karang Taruna bisa juga ya, atau mungkin dalam konteks kemahasiswaan BEM, itu ya, Ikatan Mahasiswa itu juga bisa jadi ruang-ruang pembelajaran gitu ya, jadi ruang pembelajaran. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang fungsi dan tujuan pendidikan gitu ya. Ada 4 yang saya tampilkan di sini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang fungsi dan tujuan pendidikan banyak ya, tergantung dari perspektif apa kita melihatnya gitu ya. Dari perspektif apa kita melihatnya. Tapi saya mengambilnya 4 di sini ya. Yang pertama ada pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Oke, dalam konteks yang pertama ini pendidikan itu dipandang sebagai proses untuk menurunkan atau mewariskan nilai-nilai budaya gitu ya. Jadi
kalau kita bicara tentang nilai-nilai budaya, di dalamnya bisa tentang etika, tentang agama, tentang misalnya gotong royong, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, ya, tingkah laku, termasuk juga tadi yang saya katakan di depan, cara kita makan itu juga termasuk aspek budaya, ya. Cara kita makan, cara kita bicara, cara kita berjalan, cara kita berhubungan dengan orang lain itu juga masuk dalam konteks budaya, dan di situ ada norma-norma, ada etika-etika yang memang harus diikuti, ya. Nah, jadi di mana kita memperoleh semua itu, ya di dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu dipandang sebagai proses untuk mentransformasi itu mengirimkan, ya, atau dalam konteks yang lain mewariskan nilai-nilai budaya, gitu ya. Ada nilai-nilai budaya yang memang harus diturunkan turun temurun. Jangan sampai identitas kita sebagai masyarakat Jawa khususnya, ya, atau Indonesia pada umumnya itu hilang, ya. Maka di sini pendidikan sangat berperan sentral, ya. Jangan sampai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia misalnya yang ramah, yang penuh dengan sopan santun, yang suka bergotong royong dan lain sebagainya itu hilang. Nah, maka proses pendidikan harus menyediakan ruang untuk tadi itu, ruang untuk mentransformasikan nilai-nilai tadi agar tidak hilang, agar tidak luntur. Nah, jadi kalau dipandang dari segi ini sangat penting sekali, ya, pendidikan, karena dia sebagai proses transformasi budaya. Terus yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Ya, jelas kalau di sini kalau tadi merujuk kepada hubungan manusia dengan lingkungannya, kalau di sini lebih kepada pembentukan aspek psikologi karakter pribadi, ya, manusia. Jadi pendidikan itu dipandang sebagai bagaimana kita atau pendidikan bisa membentuk karakter-karakter yang unggul, karakter-karakter yang baik. Baik itu yang bagaimana, ya, yang sesuai dengan tadi jati diri bangsa Indonesia. Jadi yang ditekankan di sini lebih kepada pribadinya. Bagaimana ketika setelah mendapatkan pendidikan, karakter yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, karakter yang tadinya kurang bagus lebih bagus, gitu ya. Jadi yang ditekankan di sini itu sebagai proses membentuk pribadi. Harapannya begini, orang yang sudah memperoleh pendidikan, harapannya harus ada perubahan dalam dirinya. Dilihat dari apa? Dari perilakunya. Kalau karakter, ya, kalau pribadi dilihat dari perilakunya. Dari apa lagi? Dari cara berpikirnya, gitu ya. Kalau setelah menerima pendidikan, bahkan sampai pendidikan tinggi, karakternya nggak berubah, masih kekanak-kanakan misalnya, ya berarti pendidikannya bisa dinilai gagal, gitu ya. Jadi yang ditekankan di sini aspek pribadi, aspek karakter. Ada treatment yang diberikan, lalu hasilnya apa? Hasilnya harapannya lebih baik. Kalau treatment sudah dilakukan, lalu hasilnya dinilai dari perilakunya, dari cara berpikirnya kok masih seperti ini, ya. Tidak bisa misalnya tidak bisa menilai situasi dengan baik, gitu ya. Atau ketika berhubungan dengan orang lain kok tidak bisa baik, ya, berarti pendidikannya kurang sempurna, bisa dikatakan seperti itu. Makanya orang bisa enak mengatakan orang yang perilakunya kurang baik atau bahkan perilakunya jelek itu, oh, dasar orang gak berpendidikan. Nah, itu dasarnya seperti itu, karena dalam perspektif normal, orang yang sudah memperoleh pendidikan pasti perilakunya baik, gitu ya. Maka yang kedua ini menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Lalu yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Kalau yang ketiga ini konteksnya lebih luas, yaitu lebih ke arah menyiapkan bagaimana seseorang atau individu itu siap menjadi warga negara yang baik, ya. Kalau dalam konteks negara, maka misalnya harapannya setelah memperoleh pendidikan dia sangat cinta NKRI, menghayati Pancasila, gitu ya, menghargai jasa-jasa pahlawan, ya, dan lain sebagainya. Artinya kriteria-kriteria yang diberikan itu adalah kriteria yang menyangkut tanggung jawab, hak dan tanggung jawab ketika dia menjadi warga negara, gitu ya. Jadi dalam proses pendidikan dia diberikan treatment
supaya dia cinta tanah air, ya, mempunyai rasa cinta tanah air, dan juga mengaplikasikan Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai identitas bangsa kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya ada pendidikan Pancasila, ada PPKN dan lain sebagainya, itu bentuk konkret ya dari pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Kita menyiapkan pribadi untuk siap menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik yang tadi ya, kriterianya tadi, cinta tanah air, menghayati Pancasila, dan juga tahu sejarah bangsanya gitu ya. Dan yang keempat, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Ya jelas ya, ketika pendidikan diberikan kepada kita, kita diberi yang pertama keterampilan dasar bertahan hidup gitu ya. Bagaimana kita bisa membaca, menulis, itu sudah menjadi dasar bertahan hidup ya. Dalam konteks ketika nanti seseorang itu terjun ke masyarakat dan harus mencari kerja, minimal dia diharapkan bisa membaca, bisa berhitung gitu ya. Artinya dia sebagai tenaga kerja ya. Terus keterampilan khusus diberikan juga dalam pendidikan supaya dia sebagai tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang terampil gitu ya. Kalau tenaga kerjanya terampil, maka produksinya akan baik. Tapi perlu dikritisi di sini ya. Kalau pendidikan semata-mata hanya untuk menyiapkan tenaga kerja, maka hanya ada satu yang diuntungkan ya, yaitu para pemodal. Dalam konteks kapitalisme ada dua ada dua kubu dalam tanda kutip ya, ada dua kubu, yaitu kelas pekerja dan juga kelas pemodal gitu ya. Pemodal itu yang memiliki modal, yang punya pabrik gitu ya. Kalau pendidikan nasional semata-mata hanya untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil, maka yang diuntungkan cuma pengusahanya. Misalnya begini, pengusaha itu tidak suka tenaga kerja yang terlalu kritis, menuntut gaji, menuntut tunjangan, menuntut ini itu gitu ya, tidak boleh dilanggar hak-haknya, tidak suka gitu ya. Itu sudah menjadi kecenderungan umum kalau pemodal ya, kaum kapitalis itu tidak suka dengan pekerja yang terlalu kritis. Apakah harus ketika dilakukan pendidikan ya, apalagi pendidikan nasional, dalam sistem pendidikan kita ditekankan jadilah pekerja yang jangan terlalu cerewet ya, jadilah pekerja yang jangan terlalu kritis dan lain sebagainya. Kan tidak boleh ya kalau seperti itu, karena itu hanya akan menguntungkan pemodal atau kaum kapitalis. Ini kalau kita mau berpikir kritis ya. Jadi kalau pendidikan hanya semata-mata untuk menyiapkan tenaga kerja, yang diuntungkan hanya pemodal atau pemilik modal, pemilik pabrik ya. Tenaga kerjanya gimana? Ya menyiapkan tenaga kerja itu ya kalau menurut pemodal ya tenaga kerja yang terampil, yang giat, yang tidak sakit-sakitan dan tidak terlalu banyak menuntut. Itu harapannya para kapitalis, pemodal. Maka pendidikan nasional harapannya tidak menciptakan tenaga kerja yang sekedar terampil tapi tidak bisa menilai situasinya sendiri, apakah dia ini hak-haknya dilanggar atau tidak. Itu harus bisa berpikir seperti itu ya, berpikir kritis itu harus bisa. Jadi penekanannya yang keempat ini, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja, tetapi harapannya tidak semata-mata ya, tidak semata-mata bahwa pendidikan dari kita SD sampai perguruan tinggi ini cuma semata-mata kita ini disiapkan menjadi tenaga kerja, seolah-olah kita ini komoditas, seolah-olah kita ini robot yang sudah disiapkan untuk melayani tadi para pemodal, para pemilik pabrik atau apapun lah tempat kita kerja gitu ya. Jadi harapannya pendidikan nasional tidak semata-mata untuk sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Oke, yang terakhir kita bicara tentang ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan ini unsur-unsur yang ada di dalam proses pendidikan ya. Yang pertama ini adalah pendidik. Ya, jelas dalam pendidikan pasti ada yang namanya pendidik. Bisa dikatakan disebut sebagai guru, dosen, ustadz, ustazah dan lain sebagainya ya. Maka pendidik ini memang harus disiapkan, ada sekolah-sekolah khusus pendidik ya. Harapannya apa? Ketika proses pendidikan dilakukan,
memang ada treatment metode yang digunakan, tidak asal-asalan gitu ya. Makanya ada sekolah guru, makanya ada kalau dosen itu minimal S2 gitu ya. Ada keterampilan-keterampilan mengajar yang memang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Apalagi yang harus ada pada seorang pendidik, komitmen ya, komitmen untuk tidak sekedar bahwa saya mendidik, saya bekerja di sebuah instansi atau lembaga pendidikan ini sekedar mencari uang. Kalau niatnya cuman itu, saya rasa nanti sia-sia gitu ya. Artinya pendidikan kita tidak akan maju karena ya tadi ya, gurunya atau dosennya cuman sekedar yang penting saya dapat uang setiap bulan karena saya sudah menunaikan tugas mengajar. Itu jangan. Harus ada komitmen untuk mencerdaskan peserta didiknya atau anak didiknya, ada komitmen di situ ya. Jadi ketika nanti menemui halangan-halangan, misalnya aduh kok angel men toh diajar gitu ya, dia tidak putus asa ya. Jadi uslah diajar saisoe, yang penting aku setiap bulan dapat gaji ya. Komitmen untuk mencerdaskan itu harus ada ya. Ketika menemui tantangan, artinya dia tidak akan putus asa, dia akan mencari metode yang paling baik supaya anak didiknya ini bisa semua. Karena anak didik ini kan kemampuannya berbeda-beda, maka treatmentnya, perlakuannya harus berbeda-beda. Maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari seorang pendidik gitu ya. Tidak sekedar mencari uang, tapi memang dia ingin mencerdaskan, ada niat mulia gitu ya. Makanya seorang pendidik itu sangat mulia sekali ya, karena dia mencerdaskan orang gitu ya, mencerdaskan anaknya orang gitu ya. Jadi jadikan itu semangat gitu ya, jadikan itu semangat untuk menjadi seorang pendidik gitu ya. Terus ada juga yang kedua, peserta didik ya. Unsur yang kedua dalam pendidikan ya, ada yang mendidik, ada yang dididik. Peserta didik ini bisa siswa, bisa juga mahasiswa, atau dalam konteks yang lain mungkin bisa santri gitu ya. Jadi peserta didik ini menjadi unsur yang kedua. Kalau kita bicara peserta didik, maka yang bisa kita bicarakan ini yang paling penting adalah jangan pernah menganggap peserta didik itu kemampuannya sama. Kalau kita sudah menganggap kemampuan peserta didik itu sama, maka treatmentnya akan sama. Kita tidak akan kreatif mencari treatment gitu ya. Tidak akan kreatif mencari metode-metode. Jangan murid satu dengan murid yang lain itu berbeda, maka perlakuannya juga harus berbeda gitu. Jangan disamaratakan. Jadi harus kreatif gitu ya. Saya memberikan treatment A kepada siswa 1, tapi ketika diberikan kepada siswa 2 kok ternyata nggak bisa nangkap ya, maka harus dicari metode yang lain, karena tadi kembali kemampuan masing-masing peserta didik itu berbeda gitu ya. Dan harapannya outputnya sama, yaitu baik gitu ya. Kalau inputnya berbeda-beda, outputnya harapannya sama, yaitu outputnya semuanya menjadi baik. Kalau semuanya pinter, ya nggak usah ada sekolah kan gitu ya. Jadi jangan membayangkan atau mengeluh. Saya pun masih sering mengeluh gitu ya, saya pribadi masih sering mengeluh, kok yo angel mento diajar ya. Lalu kalau saya kembali berpikiran jernih, ya lek wis pinter kabeh lah apa sekolah kan gitu ya. Kalau sudah pintar semua ngapain pakai kuliah kan gitu. Artinya ada proses pendidikan ini kan asumsinya karena ada yang kurang mengerti. Maka tugas dari seorang pendidik itu adalah membuat peserta didik menjadi mengerti gitu ya. Terus yang ketiga, ada tujuan dan prioritas. Tadi ya, kalau kita mengajar jelas harus ada tujuannya. Tujuannya ini apa tujuannya? Ya tadi mencerdaskan ya. Atau minimal membuat mereka terampil gitu ya. Terampil. Atau bisa memahami situasi gitu ya. Atau lebih tinggi lagi nanti menjadikan peserta didik itu selain terampil, kompetensi pengetahuannya luas dan juga bisa berpikir kritis. Nah itu kalau sudah levelnya tinggi, harapannya seperti itu tujuannya itu. Tapi masing-masing lembaga pendidikan itu pasti punya tujuan dan prioritasnya masing-masing. Ada lembaga pendidikan yang mempunyai tujuannya yang penting siswaku iso maca ambek ngitung, sudah bisa membaca sama berhitung itu cukup. Ada juga yang mungkin lembaga pendidikan yang memberikan standar lebih tinggi. Enggak cukup hanya sekedar
bisa membaca berhitung, harus bisa ngaji gitu ya. Atau ditambah lagi harus bisa berdakwah dan lain sebagainya. Ya, jadi tujuan dan prioritasnya berbeda-beda masing-masing lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya ada manajemen atau pengelolaan. Jelas ya, dalam sebuah pendidikan atau sistem pendidikan khususnya yang dikelola oleh lembaga pendidikan jelas di situ ada manajemen ya, ada manajemen pengelolaan gitu ya. Bagaimana menata misalnya idealnya dalam satu ruang kelas itu berapa peserta didik gitu ya. Apakah mungkin 100 peserta didik ditangani satu guru atau satu dosen? Artinya kita harus berhitung ya, berhitung. Idealnya ya 30 sampai 40 peserta didik satu pendidik. Kalau jumlahnya 100 ya maka paling tidak ada 2 gitu ya pendidiknya. Nah, itu kan manajemen, pengelolaan ya. Pengelolaan. Lalu ruangannya bagaimana ya, apakah perlu disekat karena suara bising dan lain sebagainya. Jam belajarnya bagaimana gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu manajemen, harus ada pengelolaan yang baik. Sebuah lembaga pendidikan yang dikelola dengan baik, punya manajerial yang baik, maka berbanding lurus dengan hasilnya gitu ya, yaitu juga baik ini. Selanjutnya ada struktur dan jadwal waktu. Jadwal waktu ini terkait juga kapan gitu ya. Idealnya belajar kalau SD kelas 1 itu waktunya berapa lama gitu ya. Tidak mungkin kan anak SD disamakan dengan anak yang sudah kelas 6 SD gitu ya. Misalnya seperti itu. Ada penjadwalan yang didasarkan pada analisis gitu ya. Jadi ada jadwal waktunya. Isi dan bahan pengajaran. Ini yang menjadi sentral dari pendidikan ya. Jadi bahan ajar itu sangat penting. Ini yang harus terus ditingkatkan oleh seorang pendidik. Dia harus mengupgrade pengetahuannya, dia harus mengupgrade pengetahuannya tentang metode pembelajaran yang baik seperti apa gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai isi pembelajaran itu monoton atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Dari tahun 90 sampai tahun 2020 isi pembelajarannya itu saja ya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada alat pendidikan. Alat pendidikan ini juga menjadi unsur-unsur yang penting dalam sistem pendidikan ya. Misalnya alat-alat pendidikan ini meja gitu ya, atau ruang kelas ya. Atau yang paling canggih sekarang di masing-masing kelas ada LCD-nya gitu ya. Jadi dosen, guru bisa mengajar menggunakan PowerPoint misalnya. Itu sangat menunjang ya. Alat bantu belajar gitu ya. Ini juga terkait dengan yang selanjutnya yaitu fasilitas teknologi ya. Fasilitas dan teknologi ini juga mempengaruhi mutu dari pendidikan ya. Jadi semakin fasilitasnya terpenuhi, teknologi juga mengikuti perkembangan zaman, itu bisa dipastikan mutu pendidikannya juga baik. Terlebih lagi kalau itu dalam konteks lembaga pendidikan. Kalau teknologi ini misalnya dalam era seperti sekarang, kita tidak pernah menyangka ya pandemi yang seperti ini mengharuskan kita belajar secara online gitu ya. Kalau tidak ada teknologi informasi atau teknologi komunikasi, tidak mungkin kita bisa kuliah dengan efektif. Tapi sekarang kita bisa belajar melalui online, misalnya melalui share YouTube atau lewat e-learning gitu ya, atau lewat grup WhatsApp. Ini kan semuanya dari teknologi ya, dari teknologi. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini juga menjadi unsur yang penting dalam pendidikan. Kalau sebuah sistem pendidikan tidak diawasi mutunya, sudahlah yang ada ini biarkan berjalan, mau baik mau jelek nggak peduli ya, nasib bangsa ini akan jelek ke depannya. Maka setiap lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun perguruan tinggi, sekolah menengah, itu semuanya ada lembaga penjaminan mutunya. Tugasnya adalah mengevaluasi apakah dosen ini sudah memberikan materi yang sesuai dengan zaman sekarang gitu ya. Apakah dosen ini mengajarnya selalu tepat waktu misalnya gitu. Apakah dosen ini kalau mengajar
variatif atau monoton, atau membuat mengantuk. Nah, itu lembaga penjaminan mutu selalu mengawasi gitu ya. Harus ada yang mengawasi mutu gitu ya. Nah, pengawasan mutu ini dilakukan melalui penelitian ya. Selanjutnya ada penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dalam rangka mengevaluasi apakah sistem pendidikan yang berjalan ini sudah baik atau tidak gitu ya. Artinya penelitian ini ya tadi melakukan penelitian, misalnya memberikan kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa. Pertanyaannya yang tadi, apakah dosen tepat waktu, apakah dosen menarik dalam menyampaikan ilmunya, apakah dosen variatif atau metode pembelajaran dosen menarik, dan lain sebagainya. Itu penelitian yang dilakukan oleh pengawasan mutu gitu ya. Dan yang terakhir jelas kalau pendidikan tingkatannya apapun pasti membutuhkan biaya, karena kita yang tadi di atas kita membutuhkan fasilitas, kita membutuhkan alat pendidikan, kita membutuhkan teknologi, kita membutuhkan penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Biaya itu sangat penting, maka tidak bisa dipungkiri bahwa biaya itu memang sentral sekali ya. Meskipun ada juga beberapa instansi atau pribadi-pribadi yang memiliki ketulusan hati ya, mereka mengajar gitu ya tanpa dibayar, ada yang mengajar di tengah hutan. Nah, itu mereka tidak membutuhkan dibayar ya. Tapi bagaimanapun juga saya yakin pasti memerlukan biaya ya, pasti memerlukan biaya yang menanggung mungkin dia sendiri, tetapi kehadiran biaya di dalam unsur pendidikan itu tidak bisa dihilangkan ya. Mau pendidikan yang bersifat formal, informal maupun yang dilakukan secara sukarela itu pasti membutuhkan biaya. Oke, baik itu unsur-unsur yang ada di dalam ruang lingkup pendidikan. Mungkin bisa ditambahkan lagi gitu ya. Kalau kita bicara panjang lebar itu bisa ditambahkan lagi gitu ya. Tapi saya kira cukup ini saja yang saya berikan tentang ruang lingkup pendidikan. Oke, baik, materi tentang pengertian, tujuan dan ruang lingkup pendidikan sudah saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya gitu ya. Ini sebagai materi kedua ya, pertemuan kedua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.